1 tahun terakhir, Pak Bima aktif merintis konsultan keuangan dengan merek Radiance. Berbagai isu literasi melalui dengan cara menarik seperti storytelling, gamifikasi. Radiance juga menjadi salah satu bisnis partner dari One Point Indonesia. Nah, setelah pemberian materi dari Pak Rosadi dan Pak Bima, akan ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Sekian untuk pembukaan dari saya hari ini. Saya berikan panggungnya untuk Pak Rosadi. Silakan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nugi. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi gitu ya di event hari ini. Kita akan diskusi terkait dengan outlook ekonomi tahun 2025 gitu kan. Apa aja yang menjadi isu ya, baik global maupun domestik, dan kemudian kira-kira gitu ya, kita sebagai pelaku bisnis perlu mengantisipasi isu apa aja gitu kan, dan bagaimana kira-kira performance bisnis di tahun 2025 ya. Sebagaimana seperti biasanya gitu ya, di penghujung tahun gitu, event yang paling sering diadakan itu adalah outlook ekonomi Bapak Ibu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rosadi Montol. Saya sendiri adalah praktisi ya, praktisi perbankan ya. Di satu sisi ya, saya punya background yang cukup lama di perbankan di salah satu bank BUMN sejak tahun 95 sampai dengan 2015, dan kemudian setelah itu saya berkecimpung sebagai consultant dan juga sebagai pengamat ekonomi. Sebelumnya di tempat saya ditunjuk sebagai senior economist di Bank BNI, dan sebagai posisi itu saya sering memberikan market outlook, market commentary terkait dengan perkembangan pasar baik global dan domestik. Nah, hari ini saya senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu gitu ya. Kita akan bincang-bincang. Saya punya waktu kurang lebih 1 jam ya. Kalau sekarang jam 9, berarti saya punya waktu sekitar jam 10 lewatan. Setelah itu nanti kita akan serahkan ke Pak Bima untuk materi berikutnya. Bapak Ibu, terkait dengan global economic, ada beberapa isu ya yang mungkin perlu kita kita perhatikan gitu ya, yang hari ini menjadi main isu terkait dengan kondisi dan posisi world atau global market. Yang pertama adalah isunya terkait dengan geopolitical Bapak Ibu. Terkait dengan geopolitical isu, kita tahu bahwa saat ini di beberapa area dunia ini sedang mengalami satu kondisi yang tidak begitu bagus gitu ya. Dan kemudian juga isu yang berikutnya adalah slowing growth in major economies. Jadi mengalami beberapa belahan dunia itu mengalami perlambatan. Kemudian ya, kemudian ada isu yang lain adalah climate and energy transition gitu ya. Berikutnya ada yang namanya social and culture challenge, dan kemudian isu yang berikutnya adalah debt and financial stability. Ini merupakan beberapa isu yang hari ini menjadi concern daripada para pelaku ekonomi Bapak Ibu. Berikutnya, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita coba cek ya, the global figure ya. Itu adalah isu yang beredar gitu kan. Kita tahu bahwa di dunia perekonomian itu banyak sekali isu yang ada gitu kan. Banyak sekali gosip yang ada, tapi gosipnya adalah gosip global. Tapi sebenarnya apakah negara-negara besar atau major country itu saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu kan? Saya mengambil satu gambar figure ya, angka-angka gitu ya, dari
Amerika. Gitu. Kenapa saya mengambil Amerika, Bapak Ibu? Karena kita tahu bahwa Amerika adalah negara adidaya dan dia punya impact yang sangat luar biasa terhadap kondisi perekonomian global. Saya bisa bilang gitu bahwa ketika Amerika bagus, paling enggak kita punya pasak bumi yang cukup bagus gitu kan. Kita punya tiang ekonomi yang cukup bagus di global. Kalau ekonomi Amerika tidak begitu bagus, maka kita bisa bilang bahwa tiang ekonomi di global itu tidak begitu bagus juga. Nah, ada beberapa indikator gitu yang mungkin bisa menjadi basic kita, fundamental kita gitu kan. Yang pertama adalah kita coba lihat di sini. Ini adalah angka pengangguran di Amerika, US unemployment rate. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat pada posisi ini, gitu ya, pada posisi ini hari ini di tahun 2024, angka pengangguran di Amerika ini kalau saya bilang cukup stabil, walaupun trennya sejak tahun 2022 mengalami kenaikan, gitu kan? Mengalami kenaikan, sekarang ada di posisi 4,7%. Artinya dari angka kerja di Amerika ada 4,7% yang mengalami atau pengangguran, gitu kan? Nah, angka tertinggi sendiri ada di sekitar tahun 2020 dan seterusnya, gitu kan? Ini merupakan kondisi yang tidak begitu bagus gitu ya. Nah, sekarang apa dampaknya kalau misalnya unemployment rate Amerika dalam kondisi yang ya walaupun sekarang ada tekanan ya, tapi saya lihat pada angka yang spesial adalah angka average ya di angka 4,7 ini ya. Korelasinya adalah kita tahu Bapak Ibu bahwa Amerika ini adalah negara dengan apa namanya penduduk yang cukup besar gitu ya. Dan consumer spending-nya dia itu sangat berpengaruh terhadap perputaran ekonomi. Jadi kalau misalnya katakanlah unemployment rate-nya itu tinggi gitu kan, berarti ini berdampak terhadap daya beli Amerika gitu kan. Nah, dengan kondisi yang seperti sekarang, walaupun ada tekanan sedikit di 5 tahun terakhir, tapi saya lihat bahwa kondisi ini masih cukup bagus dan menjadi fondasi yang cukup kuat buat perkembangan di Amerika. Nah, berikutnya adalah figur yang perlu kita lihat adalah US inflation. Bagaimana dengan inflasi di Amerika? Hari ini inflasi di Amerika ada pada posisi 2,6%, Bapak Ibu. Ini ada sebenarnya kalau menurut saya ini cukup mengkhawatirkan ya. Kenapa? Bapak Ibu, kalau kita bicara inflation, ada dua pendekatan inflation. Yang pertama adalah cost push inflation. Inflasi yang disebabkan oleh naiknya biaya. Yang kedua, demand pull inflation. Atau naiknya harga-harga karena adanya tarikan daripada demand. Ada sedikit uniqueness kalau kita bicara antara perbedaan karakteristik inflation di negara maju dengan negara berkembang. Kalau di negara maju, pada dasarnya mereka sudah melakukan atau sudah berhasil mengefisienkan cost-nya. Jadi bisa dibilang gitu ya, kalau saya berpendapat gitu bahwa di negara maju dampak cost terhadap inflasi relatif marginal. Berbeda dengan di Indonesia atau di negara-negara berkembang gitu ya. Negara berkembang punya karakteristik bahwa inflasi atau harga barang naik itu disebabkan karena cost. Kenapa? Karena kondisi manajemen, manajerial, perusahaan, dan negara di negara-negara berkembang tidak berhasil membuat cost itu menjadi efisien. Sehingga kita bisa bilang bahwa di negara-negara berkembang, gitu ya, seperti Indonesia dan negara-negara lain, inflasi itu lebih disebabkan oleh cost push inflation. Tapi nanti kita akan bahas dengan Indonesia, gitu ya. Nah, kembali ke kondisi di Amerika. Ketika inflasi di Amerika mengalami penurunan, gitu kan, di angka sekarang sekitar 2,6% gitu ya. Kesimpulan awal yang bisa kita ambil gitu bahwa terjadi penurunan daya beli di masyarakat Amerika. Ini ada korelasinya sedikit dengan angka pengangguran yang mengalami penaikan walaupun tidak terlalu signifikan gitu kan. Seperti itu. Nah, artinya bahwa secara inflasi terjadi kenaikan inflasi di Amerika yang disebabkan oleh menurunnya daya beli karena adanya yang namanya demand pull inflation. Nah, sekarang bagaimana dengan persepsi dunia usaha terhadap kondisi ekonomi di Amerika? Kita coba lihat Dow Jones Index yang ada di sana, Bapak Ibu. Hari ini kalau kita melihat ya pertumbuhan dari tahun 2020 sampai 2020 sampai dengan 2024, kecenderungan Dow Jones itu mengalami penaikan. Artinya bahwa ekspektasi investor terhadap kondisi ekonomi Amerika ini cukup bagus, Bapak Ibu. Cukup bagus dan punya prospek yang lumayan menarik. Nah, cuman ada satu kondisi yang perlu kita khawatirkan gitu ya, adalah kecenderungan daripada US Fed Fund Rate ya, suku bunga di Amerika yang mengalami perkembangan gitu ya, pertumbuhan yang cukup tinggi ya setelah tidur di
di sekitar tahun 2008 sampai dengan 2015 mengalami penurunan sampai dengan 2012, sekarang mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Apa dampaknya? Dampaknya ini akan mempengaruhi ekspektasi terhadap suku bunga global. Nah, sekilas Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa the global figure gitu, bahwa sebenarnya Amerika sebagai tiang utama perekonomian dunia gitu masih dalam kondisi baik-baik saja. Cuman memang kondisinya saat ini kita mengalami beberapa isu Bapak Ibu ya. Isu yang hari ini ya benar-benar menghantui gitu ya. Kalau kita lihat sosmed, kalau kita lihat TV, semua tuh membicarakan tentang apa? Tentang kondisi-kondisi ini gitu kan. Yang utama adalah geopolitical tension gitu kan. Ya, kita lihat bagaimana kawasan di Ukraina yang sampai hari ini tidak kunjung selesai. Kemudian bagaimana juga dengan kawasan Teluk yang sampai hari ini juga tidak kunjung selesai. Cuman mungkin gitu ya, kita coba agak rasional sedikit. Kapan sih gitu kan dunia ini pernah sepi dengan kondisi geopolitik gitu kan? Saya melihat bahwa ini adalah proksi gitu kan. Proksi apa? Proksi antara dua negara adidaya gitu kan. Sehingga kalau saya melihat dari kacamata ekonomi ya geopolitik ini adalah satu kondisi yang mungkin nggak akan pernah ada akhirnya. Kalau kita tarik lagi sampai ke dunia kerajaan sebelum Masehi, yang namanya peperangan itu selalu ada gitu kan. Nah, ini tapi paling enggak Bapak Ibu, ini menjadi satu hal yang perlu kita khawatirkan, perlu kita address, kita poin sebagai satu concern yang paling enggak akan menjadi pertimbangan ketika kita melakukan pertumbuhan atau perkembangan atau manajemen bisnis ke depan gitu kan. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu penurunan GDP atau pertumbuhan ekonomi di beberapa negara berkembang. Ini sebenarnya di beberapa negara major gitu, beberapa negara utama. Bapak Ibu, kita tahu bahwa banyak sekali isu yang terjadi sekarang, perang dagang, perang ekonomi terutama antara Amerika dan China gitu kan, Amerika dengan major country lainnya gitu kan. Ini sebenarnya adalah satu fenomena yang berdampak secara tidak langsung terhadap perekonomian global, Bapak Ibu. Terhadap China lah katakanlah. Ketika Amerika melakukan beberapa strategi ekonomi, China melakukan ekonomi atau perang tarif dan sebagainya, ini kan akan mengganggu rantai pasokan global, Bapak Ibu. Bahan baku, bahan jadi, bahan setengah jadi, ini akan menjadi satu kalau saya bilang satu lingkaran setan yang nggak akan pernah selesai gitu kan. Nah, ini juga menjadi isu yang akan kita hadapi di tahun 2025. Nah, berikutnya adalah climate and energy transition. Ini adalah isu yang sampai hari ini menjadi main isu gitu kan, menjadi concern dari banyak negara gitu kan. Namun kalau saya melihat gitu ya, bahwa climate and energy transition ini pada satu saat akan merubah tatanan perekonomian dunia gitu kan. Orang sekarang mulai berpikir bagaimana mengembangkan energi yang terbarukan ya, dari energi fosil yang sebelumnya, sehingga kita tahu gitu ya bahwa bukan rahasia lagi gitu kan bahwa energi fosil yang ada sekarang yang menyebabkan beberapa negara menjadi negara adidaya superpower gitu kan. Tapi ketika terjadi energi transition, bahkan ini akan berdampak terhadap apa? Terhadap negara-negara yang mungkin berhasil mengembangkan energi terbarukan. Contoh misalnya Indonesia sekarang, kemarin beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo sudah bilang gitu bahwa kita sudah mau mengembangkan biodiesel, sekarang namanya Bio 35 dan mungkin bisa sampai ke 100 gitu kan. Artinya bahwa terjadi perubahan tatanan supply demand daripada energi yang dari energi fosil ke energi terbarukan. Belum lagi kalau kita bicara terhadap sumber-sumber daya atau sumber energi listrik gitu ya. Ini kan satu hal yang pada saatnya satu saat di depan akan merubah bagaimana pola konsumsi dan bagaimana tatanan ekonomi terhadap negara-negara yang menguasai supply gitu kan, dan orang yang tergantung dengan demand. Ini kondisi yang bisa juga kita pertimbangkan di tahun berikutnya. Berikutnya Bapak Ibu adalah Oke. Beberapa negara, Bapak Ibu, mengalami tingkat kesulitan ya, terutama terhadap keuangan. Kita tahu bahwa banyak sekali ini utang negara ini menjadi isu yang cukup besar gitu ya. Kita tidak bicara Indonesia, tapi kita bicara bagaimana negara-negara yang sangat boros gitu ya,
berhutang ya. Kita tahu bahwa kalau kita melihat tingkat keamanan hutang satu negara itu namanya adalah debt to GDP ratio gitu kan. Beberapa negara bahkan sudah melampaui rasio yang cukup tinggi. Dia punya GDP sekian gitu ya. Kemudian dia punya rasio debt terhadap GDP yang cukup dominan. Ini menjadi isu juga. Nah, kemudian isu yang berikutnya adalah social and structure challenge. Ini menjadi isu yang cukup besar juga. Beberapa negara mereka kesulitan gitu ya dengan regenerasi gitu kan, sehingga terhadap bagaimana satu culture dibangun dan juga bagaimana supply demand tenaga kerja ini menjadi isu di beberapa negara juga, Bapak Ibu. Baik. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Kita tahu bahwa akhirnya untuk yang kedua kali Bapak Trump ini terpilih menjadi presiden Amerika. Kira-kira apa dampak terpilihnya beliau gitu ya terhadap tatanan perekonomian global terutama? Ya tentunya selalu ada pro and cons. Ya, ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Yang positif gitu ya, kita nilai bahwa Trump ini kemudian berhasil dengan tagline-nya American First, ya. Artinya semua kebijakan ini diutamakan untuk membuat Amerika menjadi lebih baik, gitu kan. Dia akan melakukan satu strategi transformasi pajak, gitu kan, yang pada akhirnya akan menunjang pertumbuhan fiskal di Amerika. Dan juga yang paling penting adalah Trump ini adalah seorang bisnismen, Bapak Ibu. Ya, dia adalah seorang bisnismen, sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa apapun kebijakan Trump gitu ya, akan berpihak kepada perekonomian gitu kan, kepada perdagangan gitu kan. Kita tahu bagaimana Trump menjadikan China sebagai musuh bebuyutan ya dalam konteks ekonomi gitu ya. Bagaimana dia memprotek pasar Amerika gitu kan dari barang-barang China yang masuk, bagaimana kemudian dia mengenakan pajak yang tinggi gitu kan. Ini kan nanti akan berdampak global gitu Bapak Ibu. Saya sedikit bicara tentang ya, maaf Bapak Ibu, tadi agak sedikit jaringnya putus. Nugi, sekarang gimana, Gi? Aman, Pak. Aman ya? Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Mohon maaf tadi agak sedikit terputus. Oke. Kita lagi bicara tentang bagaimana kondisi atau tatanan perekonomian global pasca terpilihnya Trump ya. Satu isu yang cukup kuat yang mungkin akan menjadi perbincangan di tahun berikutnya ya, atau sepanjang pemerintahan Trump adalah bagaimana hubungan Amerika dan China yang sebenarnya sejak periode kepemimpinan Trump sebelumnya itu sudah mengalami satu kondisi yang cukup hangat gitu kan. Hangat bagaimana kemudian Trump memprotek pasar Amerika dari serbuan barang China dengan memasukin pajak barang masuk dan sebagainya gitu kan. Apa dampaknya buat global Bapak Ibu? Saya melihat bahwa ini akan terjadi satu komunikasi atau satu permainan yang saling bersambut ya. Tentunya China juga nggak akan diam aja gitu kan, bagaimana dia kemudian bereaksi terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap pasukan dia. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, ya
kita coba analisa atau kita coba lihat bagaimana ketergantungan beberapa negara sekitar gitu ya, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia gitu kan, terkait dengan barang-barang pasukan China gitu kan, terutama untuk bahan baku. Maka ini akan mengganggu supply chain daripada rantai produksi, Bapak Ibu. Nah, ini yang mungkin menjadi juga perhatian kita di masa akan datang. Kemudian kita coba cek dampak negatif ya. Tadi yang saya sampaikan bahwa pasti tindakan ekonomi, kemudian bagaimana Amerika berhadapan dengan China ini akan mengganggu instabilitas atau mengganggu stabilitas pasar global. Nah, satu lagi Bapak Ibu yang ditunggu-tunggu orang, bagaimana sikap Trump terhadap geopolitik, Bapak Ibu? Ya kan? Bagaimana sikap Trump terhadap geopolitik gitu kan? Apa kemudian Amerika akan keras dengan Timur Tengah gitu kan? Atau kemudian perang Ukraina semakin menguat gitu ya? Kalau saya sih melihat ya bahwa sejauh ini yang namanya ketegangan geopolitik ya ini satu pisau bermata dua sebenarnya gitu kan. Satu sisi adalah menunjukkan bagaimana eksistensi Amerika sebagai peta, sebagai kekuatan global gitu. Yang kedua, Bapak Ibu, kita mesti sadari, kita mesti realize gitu. Kita mesti mengakui gitu bahwa salah satu sumber ekonomi Amerika itu adalah persenjataan gitu. Saya melihat itu ada satu proksi yang mungkin dimainkan oleh Amerika dan Rusia gitu ya. Tapi pertanyaan yang lebih lanjut, apakah kemudian mereka akan mengorbankan dunia ini dengan mengorbankan dengan mengobarkan perang nuklir dan sebagainya? Bapak Ibu, perlu kita catat bahwa ketegangan yang terjadi gitu ya di Timur Tengah itu sudah terjadi dari beberapa puluh tahun yang lalu. Sehingga apakah kemudian pemimpin-pemimpin dunia akan gegabah gitu kan meluncurkan nuklirnya untuk menyudahi peperangan? Saya pikir itu bukan menyudahi tapi akan membuat dunia ini hancur. Mereka masih berpikir panjang, Bapak Ibu. Demikian juga dengan Trump. Dan yang kedua, Bapak Ibu, bahwa sebenarnya gitu ya, mereka menyadari ya, kalau kita bicara para pemimpin dunia menyadari apa konsekuensi logis dari eskalasi ketegangan yang terjadi. Sehingga kalau saya masih melihat bahwa di tahun 2025 ya, saya pikir para pemimpin dunia masih akan menahan diri gitu ya. Dan kita berharap juga Trump bisa mengambil satu solusi gitu yang lebih baik terhadap kondisi keamanan dunia. Itu yang bisa kita lihat di tahun 2025 ya, efek terpilihnya Trump, artinya tetap juga ada pro cons di situ Bapak Ibu. Berikutnya adalah, nah kita coba lihat nih bagaimana domestik nih kan. Bagaimana Indonesia di tahun 2025 Bapak Ibu? Ya, sebelum kita masuk ke perbincangan, kita coba lihat dulu nih, gitu kan, beberapa isu Bapak Ibu ya. Isu-isu yang terjadi ya, atau mungkin kita harus concern di tahun 2025 adalah pertama food securities. Ya, keamanan pasokan makanan ini menjadi program yang cukup serius dari pemerintah yang baru gitu ya. Dan juga bagaimana kondisi ekonomi Indonesia gitu ya di tengah era digital gitu kan, digital ekonomi. Kemudian juga kita tahu bahwa pemerintahan Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 8% gitu kan. Itu satu target yang cukup tinggi Bapak Ibu. Bagaimana dampaknya ini kita coba akan analisa. Nah, berikutnya adalah energi transisi gitu kan. Transisi energi yang sempat saya singgung sebelumnya di global economy. Dan yang berikutnya adalah bagaimana fiscal management ya, pengelolaan pajak dan sebagainya, dan juga bagaimana spending pemerintah di bidang infrastruktur kita coba lihat. Dan yang paling terakhir adalah apa? Adalah tantangan gitu ya di dunia tenaga kerja gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pembahasannya, kita coba lihat figur dulu Bapak Ibu. Yang pertama kita coba lihat inflasi kita Bapak Ibu. Inflasi Indonesia dalam hal ini core inflation cenderung terpantau kalau saya lihat ya di tahun 2024 ini cukup stabil Bapak Ibu ya. Cukup stabil dan ini sudah terjaga sekian waktu gitu kan. Apa artinya gitu ya? Artinya yang tadi saya sampaikan, kalau Amerika ya, Amerika yang memicu naiknya inflasi itu adalah demand pull inflation. Ya. Artinya bahwa karena mereka sudah bisa memanage cost dengan efisien, maka salah satu sumber naiknya harga-harga barang itu karena naiknya permintaan. Sehingga korelasinya ketika kita bilang bahwa inflasinya
ya kan, mengalami penurunan, kita bisa bilang gitu bahwa di sana ternyata daya beli agak sedikit menurun. Daya beli menurun kenapa? Karena mungkin penganggurannya tinggi, banyak orang nganggur, orang nggak bisa menghasilkan duit, gitu kan? Nah, sekarang coba kita lihat di Indonesia. Indonesia itu bot off, gitu kan? Inflasi itu sama-sama dinominasi oleh satu sisi demand pull inflation, satu sisi namanya adalah cost push inflation. Bertahun-tahun Bapak Ibu, Indonesia itu inflasi disumbangkan oleh biaya-biaya yang harusnya tidak perlu. Nah, sekarang 10 tahun pemerintahan sudah berhasil memangkas beberapa kos dengan membangun infrastruktur. Ya kan? Coba bayangkan, ada pabrik produksi barang, bagaimana dia menjual, itu distribusinya aja gitu Bapak Ibu, itu sudah menyumbang angka yang cukup tinggi. Berapa angka yang kemudian diproduksi dan sampai ke customer gitu kan. Berapa banyak sumbangsi daripada biaya-biaya transportasi dan sebagainya, biaya itu maksud saya daripada cost push inflation. Nah, dengan berhasilnya atau dengan dilakukannya manajemen terhadap transportasi, infrastruktur, artinya ada beberapa biaya yang kemudian dipangkas. Ya kan? Nah, ini secara logis kita bisa bilang bahwa ini menjadi kontributor terhadap menurunnya inflasi. Yang kedua adalah apakah Indonesia punya demand pull inflation? Ada Bapak Ibu. Kita punya yang namanya seasonal inflation Bapak Ibu. Ya, coba kita lihat di bulan Maret, kita lihat di bulan Februari, kita lihat di bulan April gitu kan. Apa artinya? Itu ada seasonal inflation. Kenapa? Karena di situ ada bulan puasa, di situ ada lebaran gitu kan. Permintaan bahan makanan tinggi dan sebagainya, kemudian menurun. Cuma satu-satu yang mau saya sampaikan gitu Bapak Ibu, bahwa domestic figure terkait di inflasi kita cenderung cukup bagus. Ini satu raport yang bagus menurut saya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita bisa lihat dari mana? Dari Indonesia unemployment rate, Bapak Ibu. Ya kan? Kita bisa lihat dari pengangguran di Indonesia. Coba kita lihat. Dari tahun 2004, kita punya pengangguran cukup tinggi, 89%. Di tahun 2023, kita punya pengangguran 3,42. Nah, cuman perlu diingat Bapak Ibu, ada fenomena yang menarik kalau kita lihat di beberapa tahun belakang, apalagi di era ya 5-10 tahun. Orang berpikir gitu, yang namanya employment, yang namanya tenaga kerja, itu adalah tenaga kerja di sektor formal, Bapak Ibu. Ya, terjadi pergeseran paradigma daripada tenaga kerja di 10 tahun belakang. Ya kan? Bahwa orang untuk bisa jadi pekerja nggak harus kerja di pemerintahan, di korporasi, enggak. Bagaimana orang yang kerja di dunia digital gitu kan. Ini contoh ya, bagaimana orang yang dapat duit dari TikTok, bagaimana orang yang dapat duit dari Gojek, dari GoFood dan sebagainya. Ini kan ekonomi kreatif, ekonomi digital. Apakah itu tercatat sebagai unemployment? Enggak. Yang tercatat ini adalah employment, formal employment, orang yang kerja di perusahaan, yang punya payroll gitu kan. Nah, yang mau saya sampaikan di sini gitu ya, bahwa fenomena unemployment kita yang terus turun, fenomena pengangguran kita yang terus turun, sebenarnya menjadi sinyalemen indikasi positif gitu kan terhadap perekonomian Indonesia gitu. Nah, sekarang dengan kondisi yang ada, bagaimana para analis, bagaimana para investor melihat ekonomi kita, Bapak Ibu? Coba kita lihat di JKSE, indeks harga saham gabungan kita. Ya kan? Dari 2020 sampai dengan hari ini cenderung naik kalau kita lihat trennya itu cukup naik. Apakah ini positif? Positif, Bapak Ibu. Artinya orang yang memang kerjanya melakukan analisa terhadap prospek proyeksi dan outlook ekonomi kita gitu. Para analis itu menganggap bahwa oh Indonesia itu cukup prospek. Dan kemudian dia mengeksekusi dengan melakukan investasi di saham gitu kan. Nah, ini menjadi leading indicator sebenarnya ya. Menjadi leading indicator bahwa persepsi terhadap ekonomi Indonesia itu cukup bagus. Dan harapannya di tahun 2025 ini menjadi boosting ya untuk bisa membuat ekonomi kita cukup bagus. Nah, cuman ada satu lagi nih Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan gitu kan. Ini adalah 7 days repo. Ya, nah, sekarang kita ada pada level yang cukup tinggi. Ya, di sekitar 6%. Artinya apa gitu kan? Ini menjadi warning ya buat kita teman-teman yang di perbankan gitu ya bahwa kita harus hati-hati gitu ya. Bahwa ada potensi high rates ya pertumbuhan suku bunga gitu kan. Apa sebenarnya Bapak Ibu, saya sedikit bicara teori terkait dengan suku bunga. Suku bunga akan naik, akan di-manage oleh dua hal. Yang pertama adalah inflation, yang kedua adalah real interest rate.
ya kan? Artinya begini, real interest rate sama benchmark dengan the Fed. Sorry. Yang pertama, yang namanya adalah real interest rate. Sebenarnya kalau kita melihat perbandingan antara suku bunga, gitu ya, perbandingan antara BI rates dengan inflasi ini harusnya ya BI tidak punya alasan untuk menaikkan suku bunga, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita punya real interest rate yang cukup tinggi, Bapak Ibu. Real interest rate itu adalah perbedaan antara suku bunga dengan inflasi. Kalau inflasi mengalami kenaikan, maka ini akan mendorong naiknya suku bunga. Tapi kalau kita lihat dengan pertumbuhan inflasi yang mengalami penurunan, harusnya nggak punya alasan BI untuk menaikkan suku bunga. Tetapi alasannya apa? Alasannya adalah interest rate diferensial. Alasannya adalah apa? Alasannya adalah gitu ya, perbedaan antara suku bunga BI dengan Fed Fund Rate di Amerika. Kalau misalnya Fed Fund Rate naik, maka ini akan men-trigger naiknya suku bunga Bank Indonesia. Kenapa? Kalau misalnya Fed Fund Rate jauh lebih tinggi dibanding BI rates, maka ini akan mendorong terjadinya capital outflow. Para investor global akan berpikir, mending saya investasi di Amerika daripada di negara-negara dengan risiko yang lebih tinggi, gitu kan? Toh yieldnya bahkan lebih tinggi di Amerika. Nah, ini yang harus kita pahami, gitu kan? Harus kita agak-agak worried kalau saya bilang. Kenapa? Nah, sekarang buat kita perbankan. Kalau misalnya ya saya bukan bilang bahwa geopolitik nggak ada dampak, ada dampaknya. Apa dampaknya? Naiknya harga energi. Ini kalau kilang-kilang minyak di Arab sana dibombardir, harga minyak bisa naik. Lah kalau harga minyak naik, ini bisa menopang atau mendorong naiknya inflasi. Kalau inflasinya naik, gitu ya suku bunga global akan naik. Kalau suku bunga global akan naik, maka tidak menutup kemungkinan BI akan kembali menaikkan suku bunga. How high can you go, gitu kan? Nah, sekarang pertanyaan ke bank kita, ya, kita mampu bertahan dengan suku bunga yang berapa tinggi, gitu kan? Apakah kita sudah melakukan persiapan? Bagaimana dengan suku bunga? Bagaimana dengan market risk? Risk suku bunga. Apakah kita sudah menghitung yang namanya dampak IRRBB, interest rate risk in banking book? Kalau suku bunga naik, bagaimana dengan, nah, ya kan? Ini yang perlu kita tahu. Tapi kalau kita lihat ke dalam negeri sendiri, gitu kan? Ya, kalau saya bilang gitu ya, dengan figur yang ada sekarang ini, everything is okay. Kalau saya bilang ya, dari angka-angka yang ada, hanya satu aja yang perlu kita worried, BI rates gitu. Nah, sebagai perbankan, nah nanti akan disampaikan juga oleh Pak Bima gitu kan dari kacamata financial management, gitu kan? Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mau kita lirik seperti itu? Nah, lanjut lagi Bapak Ibu, kita lihat ke dalam. Ada beberapa isu gitu yang menjadi challenge, yang menjadi tantangan di tahun 2025 adalah food security gitu ya. Kalau kita lihat pemerintah yang sekarang sangat concern dengan food security. Pak Prabowo seorang yang berbasis militer gitu kan. Beliau sangat paham gitu bahwa membangun satu negara yang kuat harus dikuatkan dulu perutnya gitu kan. Ini satu teori yang mungkin ya dasarnya militer, tapi militer itu adalah fundamental satu negara. Artinya gitu. Kayaknya internetnya nggak begitu stabil nih karena apa namanya? Karena hujan di sini. Saya lanjut. Suara saya aman, Gi? Aman ya. Nah, food security ini menjadi tantangan gitu ya. Banyak sebenarnya analisa, spekulasi ya. Kenapa kemudian di tahun-tahun yang akan datang keamanan pasokan makanan menjadi penting ya. Pertama karena terganggunya rantai pasokan makanan itu yang pertama. Yang kedua adalah dampak daripada climate change.
Yang ketiga, Bapak Ibu, ada satu fenomena di Indonesia. Ya, orang kalau punya sawah itu kemudian dilewatin oleh jalan, orang lebih mikir itu dibangun perumahan daripada tetap menjadi sawah, gitu kan. Dan juga ternyata ada beberapa mismanagement daripada pertanian yang ada. Pupuk mahal, gitu kan. Bagaimana kesejahteraan petani nggak diperhatikan dan sebagainya, gitu kan. Sehingga pasokan terhadap makanan menjadi berkurang. Nah, Indonesia akhirnya tergantung dengan impor. Lah kalau kita tergantung dengan impor, dan kemudian dengan kondisi climate change, dengan kondisi terputusnya rantai makanan, orang berpikir ngapain saya ekspor kan? Mending makanan saya gitu ya, saya pakai buat negara saya sendiri. Sehingga ketika kita tergantung dengan impor, gitu, maka ini akan membuat apa? Membuat pasokan makanan dalam negeri tidak menjadi bagus. Nah, satu sisi peluangnya adalah kemudian berarti kita harus target yang namanya swasembada pangan, gitu kan. Nah, ini satu poin positif menurut saya gitu. Satu sisi menjadi challenge, tantangan, tapi menjadi prospek juga ya. Berikutnya adalah digital ekonomi, Bapak Ibu. Digital ekonomi ini ternyata memberikan dampak yang cukup signifikan. Kita tahu bahwa di sekitar 5 tahun yang lalu muncul isu yang namanya VUCA, gitu ya. VUCA ekonomi, volatility, uncertainty, complexity, dan seterusnya, gitu kan. Ini cukup unik, gitu ya. Berapa banyak perusahaan yang harus menyerah, gitu ya, karena tidak adanya literasi digital, gitu ya. Tapi satu sisi, Bapak Ibu, kalau saya melihat digital ekonomi kemudian apa? Kemudian telah membangkitkan beberapa sektor, terutama UMKM. Banyak kemudian para pelaku ekonomi digital yang tumbuh gitu dan mandiri gitu kan. Ini ada kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan sebelumnya gitu kan. Bahwa unemployment rate di Indonesia atau pengangguran di Indonesia sebenarnya hidden. Ada yang tidak tercatat di situ. Kenapa? Yang kita catat adalah pekerja formal. Tapi Bapak Ibu, coba dilihat berapa banyak orang yang akhirnya tumpu pada apa? Tumpu pada digital ekonomi, Bapak Ibu. Banyak orang yang kemudian menjadi pedagang di Tokopedia, pedagang di Shopee, banyak orang yang menjadi apa? Afiliator, banyak orang yang menjadi TikTokers, banyak orang yang menjadi YouTuber. Iya kan? Banyak orang yang akhirnya narik Gojek, narik Gokar, bisnisnya menggunakan platform GoFood, itu kan digital ekonomi. Nah, ada satu kondisi yang menurut saya cukup bagus, Bapak Ibu. Ya, kita bicara tentang mikroekonomi. Kalau kita bicara tentang bagaimana orang men-set up satu bisnis baru, ya, maka ada namanya bisnis barir di situ. Betul ya? Kalau kita mau bikin toko, paling nggak kita mesti investasi berapa ratus juta. Dari mana itu? Dari kita mesti sewa rukonya, kita taruh bahan bakunya, barang. Tapi dengan adanya digital ekonomi, ini membuat barirnya itu menjadi berkurang, Bapak Ibu. Iya kan? Yang penting kita mau aja gitu kan. Kita mau bikin rumah makan, kita nggak perlu fisikal kok. Kita tinggal jual di GoFood dan sebagainya gitu kan. Kalau kita punya, nah, artinya apa? Dengan adanya digital ekonomi, ini membuka peluang yang cukup besar. Handicapnya adalah, apakah pemerintah sekarang bisa nggak memanfaatkan itu? Ada nggak platform-platform yang kemudian dibuka? Ada nggak kesempatan-kesempatan yang buka, pembiayaan yang dibuka? Ini saya lihat gitu ya, bahwa di awal sekitar bulan Oktober November, salah satu contoh gitu ya, dibukalah saluran pembiayaan dengan apa? Dengan menghapus tagih dan sebagainya gitu kan terhadap para pelaku-pelaku usaha UMKM gitu yang sempat nunggak dan sebagainya gitu kan. Tapi ada challenge-nya juga, ternyata itu bukan dari APBN gitu, tapi menjadi apa? Dibebankan kepada bank masing-masing gitu kan. Itu menjadi satu. Nah, digital ekonomi menjadi isu juga. Nah, berikutnya Bapak Ibu adalah ambitious growth target, Bapak Ibu. Target 8% ini satu pertumbuhan yang cukup fenomenal. Kalau misalnya hari ini Indonesia berada pada pertumbuhan ekonomi yang minus, katakanlah di tahun 2021 pasca COVID, ketika pertumbuhan ekonomi minus, maka ya kan kita menarget pertumbuhan 8% is okay. Karena ketika kita balik ke normal, lompatannya cukup bagus. Tapi dengan kondisi hari ini gitu ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang normal, kita mau target 8%, Bapak Ibu, effortnya luar biasa. Tapi bukan nggak mungkin gitu kan. Tapi perlu ada effort luar biasa. Nah, ini yang satu sisi menjadi prospek, tapi juga menjadi challenge, gitu kan. Ada beberapa kebijakan yang mungkin akan diambil. Ya, ini yang lagi ribut-ribut TPN 12% mulai Januari, gitu kan. Satu sisi ini menambah fiskal, gitu kan.
orang bertanya kalau kita memboost up ekonomi ya dari mana pemasukannya fiskal ya. Ya kemarin salah satu petinggi bilang lah, ini kan kita lagi kejar tuh para koruptor itu kan. Ternyata dari itu aja bisa dapat dana sekian ribu triliun nggak? Tapi itulah gitu kan. Artinya bahwa target ambisius ini pasti akan diikut sertakan, akan disertai dengan aksi-aksi action plan yang tentunya juga lumayan berani, lumayan tegas. Nah, kita tahu bahwa ada resiko di situ. Ini juga harus diperhatikan Bapak Ibu. Nah, energi transitions. Bagi bahwa hari ini kita masih sangat tergantung dengan energi fosil, yes, gitu kan. Tapi ada eagerness, ada keinginan, ada willingness dari pemerintah untuk mencoba memanfaatkan energi terbarukan. Ya, ini satu isu juga gitu. Tapi tentunya bukan nggak mungkin ya. Contohnya sekarang kita bicara biodiesel gitu kan. Sekarang sudah mulai berhasil ditingkatkan biodiesel 35 kalau nggak salah atau 45 dan bahkan katanya mau biodiesel 100 gitu kan. Sekarang Indonesia dengan besarnya kebun sawit terbesar di dunia, harusnya kita menjadi pemain biodiesel terbesar di dunia gitu kan. Tapi berapa lama gitu kan. Nah, satu sisi juga gitu ya, ketika terjadi energi transisi, kita mesti akui juga gitu bahwa Indonesia punya pendapatan gitu kan dan dari energi fosil sehingga terjadi apa di sini? Terjadi balancing. Nah, ini menjadi isu juga. Nah, kemudian Bapak Ibu ya terkait dengan fiskal manajemen dan infrastruktur. Ya. Ini bisa disampaikan bahwa bicara IKN, tapi kalau saya bicara bahwa infrastruktur mungkin di tahun 2025 ini dan seterusnya bukan menjadi tidak prioritas, tapi tidak akan semasif di 10 tahun yang akan datang, gitu kan? Nah, ini kita bicara labor market challenge, saya sudah sampaikan tadi. Nah, sekarang bicara foreign direct investment, FDI. Ditargetkan bahwa kita akan menambah FDI, investor asing masuk itu 4 kali lipat, Bapak Ibu. Atau sekitar 1.900 triliun. Apakah itu masuk akal? Menurut saya masuk akal, Bapak Ibu. Masuk akal. Ya, bagaimana Indonesia kemudian bisa meningkatkan posisi tawar gitu kan? Nah, kita tahu bahwa barusan ada isu terkait dengan Apple yang nggak bisa menjual iPhone 16 gitu kan, dan bahkan mereka menawarkan kompensasi sekarang 1 miliar US dollar dan kemudian banyak sekali lagi. Belum lagi kalau kita bicara terkait dengan hilirisasi, Bapak Ibu. Ya, Indonesia akan melakukan banyak hilirisasi gitu ya. Apa dampaknya? Dampaknya ya tentunya harus didirikan ya masuk investasi ke sini untuk pabrik, pengolahan dan sebagainya. Tentunya ini harapannya satu sisi akan meningkatkan pendapatan dari dividen, dari pajak dan sebagainya. Ini juga akan membuka lapangan kerja yang cukup bagus buat Indonesia, Bapak Ibu. Oke, saya rasa dari saya cukup untuk materi saya. Mas Nugi, ya. Selanjutnya silakan. Nanti habis ini kita ada sesi tanya jawab, tapi mungkin kita akan lanjut ke materi berikutnya. Silakan Nugi. Oh, kata Nugi kita sambung langsung Pak Rosadi. Oke, siap Pak Bima. Ya. Oke, ini Pak Bima. Ini CEO-nya Radiance yang berkolaborasi dengan One Point Indonesia untuk menyampaikan materi terkait dengan financial planner ya. Masih kaitannya juga dengan outlook ekonomi. Silakan, kita kasih kesempatan Pak Bima. Siap. Terima kasih banyak Pak Rosadi. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu semua yang sudah menyaksikan dari tadi. Seru sekali ya yang disampaikan oleh Pak Rosadi terkait bacaan kita makro di tahun 2024 ya. Sebetulnya tadi beberapa tuh banyak tuh yang lebih mencengangkan lagi gitu Pak Rus ya. Bukan hanya Apple 16 dilarang di Indonesia, tapi juga yang lebih baru semalam saya baca tuh Jensen Huang Pak, yang Nvidia. Ternyata gitu. ke Indonesia, iya, ternyata ke Indonesia cuma makan gultik doang, tapi signingnya di Vietnam Pak. Waduh, nggak boleh tuh ya. Oke. Jadi Indonesia cuma seperti itu gitu. Nah, kita izin Bapak Ibu melanjutkan yang sudah disampaikan Pak Rosadi. Semoga sudah terlihat sekarang di layar Bapak Ibu.
Jadi pagi ini Radians dapat kehormatan diminta oleh Pak Rosadi dan One Point untuk membagikan setelah tadi dibacakan tentang makro, lanjutannya apa sih? Udah tahu informasi-informasi makro global dan regional dan domestik. Selanjutnya buat apa sih gitu. Nah, makanya kita kasih judul bagian kita ini Market Outlook and Me gitu. Jadi kita sambung nih ceritanya Pak Rosadi tadi udah ngomongin tentang kondisi makro, kita sambung selanjutnya tentang apa yang bisa kita sikapi, apa yang bisa kita tindak lanjuti dari bacaan makro itu tadi di 2024, belajar dari 2024 mempersiapkan untuk 2025. Nah, saya mulai dengan yang pertama dulu Bapak Ibu. Jangan lupa kalau ada yang mau bertanya silakan ketik aja langsung ya. Langsung ketik di kolom chat, nanti kita akan catat dan kita akan bahas di sesi tanya jawab. Nah, kita buka satu yang awal dulu nih. Desember itu waktunya mengingat-ingat gitu ya. Waktunya embrace apa yang sudah berlalu, menerima apa yang sudah berlalu, ikhlas, dan mempersiapkan untuk apa yang akan datang. Karena sudah bulan 12, besok udah mau bulan 1 lagi nih. Gitu. December is time to embrace what has come, what to come, and celebrate what has been. Jadi apapun pencapaian Bapak Ibu di 2024, semuanya adalah pencapaian yang sudah cukup bagus, kita perbaiki lebih bagus lagi di tahun 2025 nanti. Nah, mengawali ulasan lebih lanjut, kita mau loncat dulu sedikit ke cerita bawang merah nih. Kalau tadi Pak Rosadi cerita ada kondisi makro terkait misalnya nanti apa kabar tuh kalau ada isu berkepanjangan di Timur Tengah yang mempengaruhi minyak dan segala macam, apa sih efeknya buat kita? Nah, belajar dari tahun-tahun yang sebelumnya, kita udah ngalamin 98, krisis global, kemudian 2008 ada subprime mortgage, 2012 sempat ada goncangan lagi. Presiden Trump pertama kali diangkut, di daulat jadi presiden juga ada hal-hal baik untuk Amerika, ada hal-hal baik untuk dunia, tapi juga ada tarik-menarik tuh. Pada waktu Amerika sebagai salah satu motor ekonomi dunia berusaha mendominasi, akhirnya nanti rupiah kita segala macam ikut terimbas juga. Nah, pelajaran pertama, tips pertama yang mau saya sharing hari ini adalah cerita tentang bawang merah. Bawang merah ini gimana analoginya? Jadi, analogi gampangnya gini Bapak Ibu. Dalam perencanaan keuangan pribadi, kita tidak bisa mengatur berapa harga bawang merah di pasaran hari ini. Mau dia mahal, murah, ya itu bergerak sesuai pasar gitu ya. Musim hujan kayak gini, kemungkinan bawang merah semakin mahal karena banyak petani yang sawahnya kebanjiran, suplainya terbatas, alhasil bawang merah yang sudah ada akhirnya tambah mahal. Tapi sebagai perencanaan keuangan pribadi dalam konteks itu, kita bisa ngatur apakah di rumah kita, di dapur kita, kita mau pakai bawang merah atau enggak. Jadi keputusannya terakhir tetap di sisi kita gitu. Apakah kemudian kita pakai bawang merah setiap hari, apakah kemudian kita beli, ada sebagian yang kita pakai, ada sebagian yang kita tanam supaya dia tumbuh lagi. Semua adalah keputusan kita masing-masing. Jadi yang namanya pergerakan di luar itu adalah satu hal, tapi kemudian bagaimana kita menyikapi ke pribadi kita masing-masing itu adalah hal berikutnya yang seringkali lebih relevan dengan keseharian kita. Contoh lain selain bawang merah, barangkali ongkos pengeluaran untuk BBM gitu kan. Kalau kita sampai sekarang masih punya pos pengeluaran BBM yang cukup tinggi, barangkali kita bisa consider menggunakan transportasi umum, menggunakan rute-rute alternatif, atau barangkali kalau di kantor menyediakan kebijakan WFH dan WFO gitu, bisa atur-atur waktu tuh. Jadi budget apa namanya pengeluaran untuk bensinnya tidak terlalu banyak. Walaupun harga bensin kemana-mana, tapi kan yang kita bayar adalah yang kita pakai. Sama dengan analogi bawang merah itu tadi, gitu. Nah, melanjutkan dari situ, kemudian 2025 kayaknya kita perlu coba terapkan satu hal nih. Pengertian yang cukup penting, frugal. Tahun 2024 cukup trending nih ya Mas Nugi ya. Terkait istilah ini frugal living di mana-mana gitu. Kesannya kok frugal living tuh jadi idola, jadi dominan gitu ya. Nah, yang kita mau gariskan frugal itu sebetulnya adalah hemat. Sebetulnya adalah gerakan yang sudah kita tahu dari dulu gitu.
Sebelum zaman kita juga, sebelum zaman sekarang Gen Z dan digitalisasi gitu. Frugal itu sebetulnya hemat. Hemat bukan berarti pelit. Nah, apa bedanya hemat sama pelit? Contohnya balik lagi ke tadi BBM dan bawang merah. Antara kita pakai BBM sesuai keperluan, sesuai kebutuhan kita, dengan kita mengawasi pergerakan harganya, itu beda perihal gitu. Bukan berarti kemudian kalau harga BBM naik kita jadi tidak bisa pakai. Nah, kita kembalikan lagi ke pengeluaran kita sebetulnya seperti apa. Jadi ingat, frugal adalah hemat dan frugal bukan pelit gitu. Nah, kemudian kita coba kasih tips ya. Kita lanjutkan ke bagian tips di personal financial planning. Sebetulnya personal financial planning itu mau dunia bergerak seperti apapun, urut-urutannya yang paling penting itu adalah seperti ini, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Satu yang tidak bosan-bosannya kita garis bawahi, harus punya anggaran. Jadi bukan hanya di kantor aja punya anggaran, buat pengeluaran pribadi kita pun harus punya anggaran. Tadi malam kita baru live, ada pertanyaan mirip juga. Oh, kalau penghasilannya masih belum ketahuan, gimana tahu apakah tetap, apakah naik gitu ya. Yang sudah kita bisa terkakan saat ini adalah tentunya anggaran pengeluaran. Semakin rinci kita menganggarkan pengeluaran kita, semakin kita bisa tahu di sisi-sisi mana kita sudah frugal, di sisi-sisi mana kita masih agak boros. Atau bahkan pengeluaran-pengeluaran yang jangka panjang kita sebetulnya udah bisa keker dari sekarang, kita bisa siapkan dari sekarang sehingga nanti tidak kaget gitu. Contohnya seperti berikut ini. Tahun 2025 coba Bapak Ibu teman-teman bikin deh dari Januari sampai Desember pendapatan setahun kira-kira berapa, ada yang mau THR, ada yang mau besok ada TAT, segala macam pendapatannya dimasukin. Setelah pendapatan jangan lupa pengeluarannya juga dijadwal. Dari Januari sampai Desember ada apa aja. Kemudian kita cocokkan, kita pecah-pecah. Yang di bawah ini jadi semesteran, dalam 6 bulan tuh ada apa aja, karena tentu kan ada pengeluaran yang 6 bulanan, 3 bulanan, ada pengeluaran yang bulanan, bahkan ada juga pengeluaran yang mingguan. Semakin kita rinci membuat anggaran ini menjadi, kalau bahasanya di sini jadi bite size, akan semakin mudah kita mencocokkan antara pemasukan kita dengan pengeluaran kita, sehingga kita tahu di bulan-bulan apa kita bisa punya spare untuk bisa dikumpulkan, disisihkan, di bulan-bulan apa kita harus menyisihkan agak lebih, karena ada pengeluaran-pengeluaran di bulan-bulan tertentu yang sebetulnya mau nggak mau harus dibayar. Contoh, seperti pengeluaran untuk bayar uang sekolah anak, pengeluaran untuk STNK perpanjangan gitu kan, atau pengeluaran seperti PBB, atau nanti di bulan Maret ada pajak dan segala macam, barangkali ada lebih penghasilannya, ada pajak terutang lebih. Nah, itu bisa kita anggarkan dari sekarang. Kuncinya adalah satu, kita bikin catatan dulu seperti ini. Semakin rinci catatan kita, semakin mudah kita untuk mengantisipasi. Nah, sambungannya yang kedua adalah tahu lebih tahu. Tahu lebih tahu ini apa? Seringkali yang terjadi adalah baru dengar nih market update dari One Point dibawakan Pak Rosadi. Oke, saham kayaknya bagus ya gitu. Bertahun-tahun meningkat terus dan segala macam. Oke deh, hari ini berarti buka rekening langsung aja main saham gitu kan. Namanya main kayak gimana? Oh, dengar aja dari influencer. Ikutin aja sosial media. Ikutin aja kelompok-kelompok, forum-forum tertentu. Yang penting bisa dulu, yang penting coba dulu gitu. Tapi tahu lebih tahu adalah sebetulnya gerakan untuk cari tahu dulu sebelum, mentalitas untuk selalu disiplin mencari tahu dulu sebelum kita ambil keputusan apapun itu. Terutama terkait keputusan-keputusan yang menyangkut finansial dan investasi ataupun instrumen-instrumen keuangan. Gitu. Karena apa? Karena nggak semua investasi, tidak semua instrumen keuangan itu bergerak sama terhadap pergerakan makro ataupun pergerakan kebijakan-kebijakan, pengaruh-pengaruh dari kebijakan-kebijakan pemerintah dan kondisi-kondisi finansial. Jadi kita harus lebih tahu dulu terkait apa yang hendak kita bangun, apa yang hendak kita sisihkan. Pertanyaan pembantunya ada 3, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. 1, kita harus tahu dulu tujuan investasi atau tujuan keuangan kita.
Kita harus tahu misalnya ini dana dikumpulkan untuk apa? Untuk sekolah anak, untuk bayar STNK, untuk liburan awal tahun, liburan tengah tahun, mudik lebaran, itu ketahui dulu tujuannya apa. Setelah itu, sesuaikan instrumen dengan profil risiko Bapak Ibu sekalian, nyamannya dengan yang apa, supaya bisa lebih nyaman, semakin banyak tahu akan semakin nyaman. Artinya pilihan kita akan semakin banyak gitu, bisa memilih yang mana aja yang kita sudah pelajari dan kita sudah ketahui. Terakhir, kita sesuaikan sama tenggat waktunya. Contoh gampang, ada orang A, ada orang B. Bapak A sama-sama mempersiapkan untuk anaknya masuk SMP. Bapak B juga mempersiapkan dana anak masuk SMP. Tapi Bapak A anaknya kelas 5 SD, Bapak B anaknya kelas 1 SD. Nah, tenggat waktunya kan tentu berbeda antara A dan B. Akhirnya instrumen yang dipilih pun berbeda sesuai juga dengan kenyamanan Bapak A dan B terhadap instrumennya dan kebutuhan waktunya. Jadi itu yang harus kita perbaiki di 2025 nanti ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan main ke instrumennya dulu, tapi cari tahu dulu ini mau kemana, baru nanti pilih instrumen dan keputusan-keputusan finansial segala macam nanti untuk kebutuhan pribadi. Yang terakhir prioritasisasi. Jadi belajar mengurutkan mana yang duluan, mana yang belakangan. Contoh yang mengurutkan mana yang duluan, mana yang belakangan, seperti uang sekolah anak, gitu kan. Udah tahu nanti pasti masing-masing sekolah anaknya ada yang bayar semesterannya mulai di bulan Juni, ada yang sudah harus bayar dari Maret. Nah, itu dijadwalkan seperti tadi kita kasih skema contoh ilustrasi itu ya. Dijadwalkan dari sekarang supaya nanti pada waktu katakan ada tunjangan akhir tahun, ada bonus, ada duit kaget dari usaha sampingan segala macam, atau investasi yang selama ini udah jalan, tahu-tahu ada hasilnya gitu ya. Kita langsung tahu nih, oh santai dulu, jangan langsung dipakai belanja, tapi kita masukkan dulu ke kolom-kolom pengeluaran yang sudah kita jadwal. Makanya poinnya tetap balik lagi ke bikin anggaran. Nah, setelah itu kita akan bahas sedikit setelah bikin anggaran untuk inspirasi 2025 nih, Special Day Radiance nih. Mata uang kehidupan, kita mau berbagi hari ini ada 3 mata uang kehidupan. Kalau Bapak Ibu lihat di layar, ada waktu, ada tenaga, dan daya upaya gitu, dan terakhir ada uang. Kadang yang sering terjadi, orang ngukurnya, wah uang saya masih sedikit, belum bisa investasi nih Bim, belum bisa punya aset banyak segala macam. Tapi sebetulnya kita semua kan dibekali sama yang memberi hidup 3 hal ini ya. Pasti semua orang punya waktu, semua orang pasti punya tenaga daya upaya, dan semua orang pasti ujung-ujungnya akan diberikan rezeki dalam bentuk uang. Nah, 3 hal ini sebetulnya saling kait-mengait Bapak Ibu. Pada waktu kita masih sedikit nih uangnya, tapi bisa jadi kita ternyata punya waktu lebih banyak. Kalau kita punya waktu lebih banyak, bagusnya apa? Jalannya bisa 2, waktunya diberdayakan untuk menghasilkan produktivitas uang yang lebih banyak. Dalam hal ini contohnya buat teman-teman yang baru mulai kerja gitu, bisa tuh ambil kerja tambahan, proyek sampingan, freelance segala macam. Itu kan nambah income stream juga gitu ya, nambah pendapatan. Itu kita bisa mengumpulkan nih uang lebih banyak untuk kita nanti investasikan atau kita atur untuk kebutuhan jangka panjang ataupun jangka pendek. Atau kalau punya waktu, waktunya kita pakai untuk meningkatkan daya upaya kita, meningkatkan skill kita, pengetahuan kita. Salah satunya dengan ikut seminar-seminar, webinar seperti yang diselenggarakan One Point ini, bisa dapat ilmu lah paling tidak sedikit gitu kan. Dari tadi pagi belum tahu ada berita apa secara makro dan segala macam, tapi kemudian dapat obrolan dari Pak Rosadi dan dari saya, ada inspirasi, akhirnya terpanggil untuk bisa lebih meningkatkan daya upaya kita, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita. Nah, nanti dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, bertahap nanti kemampuan untuk menghasilkan uangnya pun akan semakin bagus. Nah, nanti berbalikan lagi pada waktu uangnya sudah ada, dengan kita bisa lebih produktif secara mengumpulkan kekayaan dan segala macam, akhirnya akan ketemu lagi momen di mana waktu kita akhirnya bisa lebih produktif lagi. Yang tadinya katakan
ibarat produktivitas kita 1 jam itu 100.000, pada waktu kita lebih ahli, pada waktu kita lebih mampu untuk meningkatkan kemampuan diri, produktivitas kita kan nilai kita sendiri akan naik. Dari tadinya 1 jam 100.000, barangkali dari 1 jam jadi 200.000 atau 1 jam 1 juta gitu. Lama-lama akan sampai ke titik di mana mampu untuk membuat portofolio keuangan yang sesuai sama kebutuhan. Nah, ngomongin portofolio, ini saya ulas sedikit yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita itu seringkali langsung loncat sama instrumen. Jadi baru dengar ada berita begini begitu gitu ya. Presiden Trump naik, US dollar nanti menguat, Indonesia rupiahnya bagaimana? Oh, Pak Prabowo presiden baru dengan kabinet paling gendut dan segala macam. Ini akan lebih lama birokrasinya, terus kita ambil keputusan harus beli ini. Nah, seringkali yang terjadi adalah salah langsung loncat ke kelompok yang kedua di sini, investasi dan proteksi. Langsung ibaratnya latah beli instrumen gitu. Nah, sebelum lari ke beli instrumen, jangan lupa ada hal-hal yang lebih basic, lebih dasar yang sebetulnya perlu dilengkapi. Pengeluaran dasar jangan lupa untuk dilengkapi dulu. Pengeluaran dasar ini bikinnya dari mana? Sama lagi dari anggaran itu tadi kan. Kalau kita tahu pengeluaran rumah tangga kita berapa, kebutuhan sehari-hari kita berapa, sebulan berapa, disisihkan dulu untuk itu, baru kemudian naik ke tingkat selanjutnya. Jangan langsung main investasi, mengembangkan cita-cita mengembangkan aset, tapi pastikan dulu Anda punya dana darurat yang cukup. Minimum 3 bulan pengeluaran kalau saran dari kita. Kalau yang baik sekali bisa 6-12 bulan pengeluaran, itu udah ideal banget gitu. Tapi minimum ada 3 bulan pengeluaran untuk apa? Karena kalau berinvestasi, terutama mau catching the wave gitu ya istilahnya, mau mengejar momentum, akhirnya bisa pada waktu investasinya lagi turun, pas setelah dibeli kemudian turun, kemudian yang ada adalah panik. Karena apa? Karena satu-satunya uang adanya di situ kantongnya, bukan dikhususkan untuk investasi. Nah, itu yang sering terjadi, kemudian akhirnya bikin kita jadi panik dan akhirnya ujung-ujungnya investasi ataupun instrumen itu tidak memberikan hasil sebagaimana semestinya. Nah, jadi pesannya di situ ya Bapak Ibu ya, pahami dulu pengeluaran kita, kita alokasikan, kemudian konsentrasi, pastikan darurat, baru kemudian nanti kita ditanya jawab bisa lebih interaktif, mau tanya investasi-investasi apa yang kira-kira bagus di 2025, kita bisa undang ya Bapak Ibu sekalian untuk bertanya. Kurang lebih itu dulu Mas Nugi, Pak Rosadi dari kita pagi hari ini. Kita undang Bapak Ibu sekalian untuk bertanya barangkali ya Pak Rosadi ya. Iya, mungkin kita buka sesi pertanyaan ya, Pak Bima. Silakan Bapak Ibu. Pak Nugi, mana Pak Nugi nih? Mana? Ada nih Pak Nugi. Ya, kayaknya kita masuk ke ini. Silakan di guide Mas Nugi untuk tanya jawab. Silakan. Ya, sebentar ya Pak. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan ditulis di kolom chat atau langsung aja on cam, langsung on mic biar bisa ngobrol juga bareng para trainer-trainer keren kita, Pak Rosadi dan Pak Bima. Silakan Bapak Ibu. Pak Rosadi Sambil ya Pak, ya silakan Pak Bima. sambil
sambil nunggu Bapak Ibu barangkali masih mengumpulkan catatannya untuk mau tanya apa, barangkali kita boleh ngobrol sedikit nih terkait yang tadi disampaikan makro aspeknya nih, global dan domestik. Nanti biar Bapak Ibu bisa lebih relate gitu. Sebetulnya apa sih kaitannya dengan Bapak Ibu sekalian gitu. Ya, bisa Mas Bima. Saya rasa ya Nah, memang harusnya sangat relate gitu ya. kalau tadi dari yang Pak Rosadi sampaikan, Indonesia itu kan sebetulnya lagi ada booming digital ekonomi gitu ya Pak ya. Betul, betul, betul. Banyak yang tadi Pak Rosadi sudah sampaikan juga secara data kita lihat unemployment itu kelihatannya naik atau turun ya tadi Indonesia? Stagnan sih sebenarnya. Turun tapi turun Stagnan. dikit. Ya. Turun dikit tapi cenderung stagnan. Tapi Pak Rosadi tadi sudah sampaikan juga sebetulnya data itu agak nggak adil karena nggak mengcapture fenomena terbaru yaitu orang-orang yang tidak bekerja mendapatkan payroll gitu kan Pak, tapi jadi pekerja mandiri gitu kan. Nah, artinya sebetulnya dari situ ekonomi berbasis digital itu vital banget ke depannya Pak ya, terutama untuk membaca, menyikapi yang namanya tren-tren makro seperti yang sudah disampaikan tadi gitu kan. Kalau kita belajar di ruang kelas kan kayaknya oh inflasi naik, wah ini duitnya jadi kenapa-napa ini nanti bangkrut gitu kan. Tapi begitu inflasi Ya. turun loh ini kenapa-napa juga gitu. Padahal ada aspek-aspek yang lebih kompleks gitu ya Pak ya sebetulnya terkait parameter-parameter makro itu nggak bisa lagi disikapi dengan tradisional gitu karena dunianya juga udah berubah lebih kompleks ya Pak. Gimana Pak kira-kira? Menarik ya, Pak Bima ya. Kalau saya ngeliat gini, ada beberapa fenomena gitu ya di perekonomian global. Yang pertama, oke, kita simpan dulu diskusi mengenai unemployment rate, bagaimana dampaknya terhadap digital ekonomi gitu ya. Bahwa sebenarnya antara data yang ditampilkan dengan fenomena real di masyarakat itu kadang tidak relate. Beberapa tahun yang lalu ya, China ketika lagi lucu-lucunya gitu kan, itu pertumbuhannya kan 8%, 9% gitu ya. Kemudian orang protes di sana, bilang begini, apa-apaan katanya kan, kok ini kita bicara di sana gitu ya, di daratan di Tiongkok gitu kan, sekian mungkin di atas 10 tahun yang lalu. Apa kata siapa gitu kan, kita negara kaya, kata siapa kita negara kita negara yang sejahtera, GDP boleh tinggi katanya kan, tapi kami di sini biasa-biasa aja gitu kan, dan bahkan kami hidup dengan biaya hidup yang dengan pendapatan yang lebih rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kemarin melihat data ya, saya lupa di mana datanya ya, itu menggambarkan dunia yang kelihatan kaya tapi miskin. Kelihatan kaya tapi miskin. Kenapa ya kelihatan kaya? Dilihat dari figurnya bagus gitu kan. Inflasinya keren, kemudian GDP-nya bagus, tapi pendapatan per kapitanya itu rendah gitu kan. Indonesia termasuk. Dan bahkan kayak negara-negara di Timur Tengah, kayak Iran termasuk gitu kan. Nah, Indonesia tuh kalau nggak salah sekitar 5.000 something gitu ya per kapita per tahun. Artinya pendapatan per kapita kita sekitar 75 juta per tahun. Kalau kita bagi per 12 ya, berarti orang tuh rata-rata di Indonesia itu 5 juta gitu kan. Cuma saya itu kan angka average gitu kan. Apakah itu merupakan weighted average secara statistik atau average? Kalau saya lihat itu average. Nah, sekarang dengan kondisi disparitas orang kaya banget gitu kan. Iya. Dan miskin banget. Menurut saya angka yang ada pun ini tidak real gitu kan. Bahkan kita hidup dengan jauh di bawah itu. Itu ya. Kita bicara tentang data statistik. Tapi bukan saya mau bilang bahwa kita banyak orang yang tidak mampu. Bukan itu isunya. Isunya bahwa figur-figur yang ditampilkan secara statistik itu deviasinya banyak. Nah, sekarang kita menyikapi yang tadi tuh. Yang tadi unemployment rate itu adalah angka pengangguran. Dari mana? Angka pengangguran itu bukan diambil berapa orang yang bekerja dibandingkan dengan jumlah penduduk, bukan. Tapi berapa orang yang bekerja dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan berapa angkatan kerja. Nah, di negara-negara maju seperti Amerika, ada namanya tuh non-farm payroll sama farm payroll, ya kan? Ya.
Jadi di sana itu mereka membagi dua kategori. Orang itu dibayar ya farm pertanian gitu, pembayaran gaji dari kerja di pertanian atau kerja di dunia formal. Orang tuh dibayar ya kan dari formal, non farm itu adalah formal dan orang dibayar dari farm payroll. Nah, kalau di Amerika pembayaran gaji non farm payroll itu sangat signifikan menunjukkan leading indikator terhadap pengangguran. Nah, Indonesia itu nggak punya data seperti itu. Hmm. Itu pun data unemployment rate kita itu adalah data orang yang bekerja gitu kan di perusahaan yang terdaftar gitu kan, sehingga kita kaitkan dengan dunia digital. Harusnya ya kalau kita ngelihat real unemployment rate gitu kan, real orang-orang nganggur sebenarnya sih jauh lebih rendah dibanding itu gitu kan. Nah sekarang kemana orang nganggur ini? Kita bicara lapangan kerja. Lapangan kerja itu akhirnya kita definisikan dua, sektor formal dan sektor non formal. Kalau kita bicara 15 tahun yang lalu Pak Bima, maka sektor formal jelas orang yang kerja di perusahaan, di negeri, ya kan. Non formalnya itu orang-orang yang tidak terdaftar gitu kan, yang buruh, tukang, petani itu dianggap non formal. Tapi sekarang ya, setelah kita masuk ke dunia ekonomi digital, ternyata sektor non formal ini bertambah lagi. Ya, masuk di situ tuh, ya kan, pekerja sosmed, ya kan, pekerja digital. Ya, orang yang hidupnya dari Gojek ini bahkan fenomenanya itu banyak orang yang keluar dari bangku dan jadi kerja di informal. Dan apakah mereka sejahtera? Sejahtera mereka. Orang yang jualan kue, jualan buah, jualan itu dari WA grup kompleks, ya itu sehari ini kalau kita lihat berapa pendapatannya, itu lumayan loh, Pak. Ya, nah inilah tantangan yang ada gitu kan, sehingga tahun 2025 kita matanya harus lebih melek lagi ini. Ini buat orang-orang yang lagi nyari mantu gitu ya. Mantu ideal sih sebenarnya bukan orang yang kerja kantoran gitu kan. Tapi orang yang dia bisa mandiri gitu kan, dia bisa sustain gitu ya. Kalau zaman saya dulu waktu saya masih cari kerja Pak Bima, kerjaan ideal saya adalah kerjaan masuk perusahaan gitu ya, yang punya pensiun gitu kan. Kenapa? Karena paradigma orang kalau dia kerja 20 tahun, 30 tahun, akhirnya satu saat dia pensiun, dia dapat pensiun dan hidup. Tapi sekarang beda lagi ya. Nah, poin saya sekarang sangat terbuka lebar kesempatan, kita bisa kerja apapun ya. Dan ini bisa menjadi salah satu penyumbang aktivitas ekonomi gitu kan. Nah, sehingga real unemployment rate itu harusnya lebih turun lagi. Gitu mungkin Mas Bima. Ya, dan artinya apa namanya, jangan hanya menyikapi data-data itu secara angka eksplisitnya saja, tapi juga relate-kan itu dengan keseharian yang kita lihat sehari-hari ya Pak ya, sebetulnya ya. Dengan bentuk beragam ekonomi kreatif sekarang itu udah angka itu jadi harus disikapi lebih bijaksana lagi kan gitu kan. Ya. Nah, sekarang Pak karena Rosadi di sini sambil cerita itu sambil promonya kenceng juga Pak. promo apa nih? Promo buat yang mau pilih mantu itu tadi itu kena banget tuh yang sebelah saya. Oh, gitu ya. Iya. Jadi ini real ya. Dulu di zaman saya ya, zaman saya dulu kita cari kerja ya. Orang kerja itu dicarinya tuh pegawai negeri, ya kan, pegawai BUMN, dokter, polisi, TNI. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang bekerja di sektor formal yang dianggap apa? Dianggap bisa terjamin kebutuhannya. Ya. Kan? Tapi kalau sekarang enggak. Sekarang enggak. Mungkin beda ya. Dulu entry baru untuk memulai satu usaha itu sangat besar. Sekarang kita entry baru dengan adanya dukungan platform. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Bima, apakah potensi ekonomi digital hanya akan berhenti di tahun ini? Atau sepanjang tahunnya akan datang itu makin menjadi, ya kan? Menurut saya, digital ekonomi itu akan makin, apalagi nanti muncul AI, muncul ini, sehingga orang
ketika dia mau melakukan bisnis, ya mungkin dia sudah tidak mengandalkan intuisi insting bisnis dia secara manual gitu kan. Tapi Betul. udah ada mungkin nanti AI yang bisa memberikan suggestion atau bahkan menjalankan bisnis kita. Nah, ke depan tuh akan makin menggila tuh. Nah, ini buat Betul. kita pelaku ekonomi ini, ya artinya ada shifting Betul. daripada peluang bisnis, shifting daripada customer, shifting daripada segmentasi yang harusnya kita manage gitu kan. Apakah ada Betul. bank sekarang yang punya segmen digital nggak? Nggak ya. Ini isu Hampir aja. tidak ada yang tidak punya. Hampir semuanya punya pasti. Betul. Kalau menurut Pak Bima gimana tuh Pak peluangnya tuh? Kalau menurut saya ekonomi digital ini menarik karena sebetulnya kita itu belum serius sebetulnya Pak. Karena kalau mau ngomong digitalisasi yang sejati kan sebetulnya ujungnya nanti seperti Pak Rosadi bilang barusan adalah demokratisasi data itu satu, kedua adalah efisiensi operasional yang sudah pasti sekarang itu kita baru di ujung itu gitu. Nanti demokratisasi data itu betul-betul lebih monetizable lagi. Wah, itu benar-benar apa akan vital gitu Pak. Seperti Pak Rosadi tadi bilang, apa dengan adanya digitalisasi ini sendiri kita lagi baru ngerasain ujungnya aja sih kalau saya bilang Pak. Baru ke aspek operasional lebih efisien segala macam gitu ya. Tapi begitu nanti diterapkan lebih dalam lagi bagaimana nanti pemasar-pemasar perusahaan-perusahaan dalam memasarkan produk segala macam sudah bisa sebetulnya dalam tanda kutip membaca tren ke depannya tentang harga, tentang apa namanya prediksi tren apa, barang apa yang laris dan segala macam. Sebetulnya kan yang kayak Pak Rosa dibilang banyak orang yang sekarang bergeser ke platform jualan online gitu ya. Terus orang jualan online itu ngapain sih? Masa cari duitnya cuma dari menyediakan tempat aja terus makan komisi gitu kan. Sebetulnya ini kan baru permainan tahap awalnya mereka, Pak. Teman-teman Ya, yang menyediakan platform Pak. ujungnya nanti Ini kenapa? ada real pertanyaan dari Mbak Zere Data nih, Ya, ya. nyambung ke pertanyaannya Pak Ya, Zeredata nih, Pak. Jadi ya. relate dengan Apa itu yang ke diprediksi akan depannya mendominasi dengan strategi? Mm-mm. betul. Jadi ke depannya dengan nanti mulai ada penggalangan AI lebih serius, data mulai dipergunakan gitu, bukan hanya di sisi operasional aja ke depan ini, tapi kita bisa juga akan lebih persaingan bahkan bisa lebih tajam lagi akan jadi titik kunci gitu. Siapa-siapa yang memberdayakan digitalisasi dengan benar, siapa-siapa yang digitalisasi sekedar digital gitu. Oke, sekedar digital maksudnya kayak sekarang kita lihat kan yang baru jadi tren itu kan, oh sekarang udah digital Pak. Contoh apa buktinya apa? Kita sekarang udah nggak pakai formulir, udah nggak pakai kertas gitu kan. Bapak isi form langsung online. Tapi setelah itu sampai back office-nya masih di print lagi ternyata, masih di print, masih dibaca lagi, tidak belum sistemnya integrated. Nah, tapi kalau benar-benar digital nanti mulai dari input, processing sampai keeping sampai membaca digital apa namanya intelligence data di belakangnya itu akan bisa membantu tuh. Jadi kalau nyambung dengan pertanyaan Pak Sere, kalau dari saya apa pemasaran di perusahaan-perusahaan barangkali yang paling kebaca satu akan lebih banyak didominasi otomasi gitu. Jadi otomasi yang kesannya kayak rasanya seperti tailor-made tapi sebetulnya itu mesin. Karena sekarang udah ada tuh Pak, Singapura udah pakai. Kalau kita apa namanya ke call center gitu ya, itu sebetulnya call centernya udah bukan orang lagi kalau yang kita pilih ketemu sama operator gitu. Mereka udah bisa ngerekam AI. Jadi kesannya kayak saya nih ngobrol sama Pak Rosadi, kesannya kayak kita ngobrol padahal tuh input yang sudah direkam gitu. Nah itu sebetulnya orangnya satu, direkam ke beberapa, operasional itu simultan. Jadi satu server itu bisa mengcapture sekian banyak traffic gitu kan. Nah itu jadi lebih pada ujungnya nanti akan jadi lebih efisien bisnisnya, penjualan lebih tertarget, inquiry-inquiry yang sifatnya basic bisa lebih cepat di resolute gitu kan. Nah, akan menjadi seperti itu sih saya rasa di 2025. Karena kita udah cukup lama berkutat hanya di operasional gitu, Pak Rosadi. Betul, Pak Bim. Saya sangat concern ya dengan dunia digital ya.
Kenapa? Karena saya mengalami evolusi bisnis itu kalau ini karena sudah cukup usur juga gitu ya. Ngalamin Sudah, sendiri ya Pak ya? iya. Saya tuh ada di dunia kerja itu sudah 30 tahun Pak Bibu. Ya kan? Artinya sejak pertama kali saya kerja itu tahun 94 itu saya merasakan gitu kan bahwa bagaimana ketika kita kerja di dunia analog gitu ya, dunia manual ya, kemudian dia bertransformasi, berevolusi sampai dengan hari ini gitu kan. Maka tuh apa namanya gapnya itu sangat berbeda. Banyak hal yang saya rasakan gitu kan dari sisi bisnis model gitu kan, dan juga dari sisi perkembangan yang paling sekarang jadi concern banyak orang gitu kan. Kalau kita bicara tren marketing misalnya. Tren marketing orang dari dulu misalnya ini terkait dengan Pak Seri data gitu ya. Dari dulu kita bicara konsultatif selling skill gitu kan. Ketemu Ya. semua orang gitu kan. Kemudian bagaimana kita lakukan probing gitu kan. Kita lakukan probing, kita coba gali apa jadi kebutuhan, terus kita tampil sebagai hero gitu kan. This is the solution gitu kan. Ya, you have to do this gitu kan. Ya. Itu cuma dulu gitu kan. Tapi sekarang apakah seperti itu gitu kan? Nah, satu konsep yang sebenarnya sudah lama ya. Kita kenal dengan namanya funneling gitu kan. Jika kita perlu mendapatkan katakanlah mendapatkan prospek 10 orang gitu kan. Kita harus bicara ke berapa orang kan seperti itu. Nah, kita sekarang dibukalah yang namanya ruang dan waktu gitu kan. Ruang dan waktu untuk bisa menyentuh pada satu saat tertentu ya, pada satu momen gitu kita bisa ketemu dengan 1000 orang gitu kan. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan apa? Dengan perkembangan marketing digital gitu kan, digital marketing ya. Saya sudah nggak tahu kalau sekarang itu sudah katakannya sudah marketing 5.0, 6.0 gitu kan. Tapi kalau saya bilang gitu bahwa sekarang memang digital ya kita sudah berbasis digital. Marketing itu berbasis digital. Variannya seperti apa gitu kan? Banyak varian yang bisa kita lakukan. Nah, tapi yang itu semua orang udah tahu. Ya kan? Yang saya rasa yang perlu kita teropong gitu ya adalah dengan adanya teknologi AI yang tadi Pak Bima bilang gitu kan. Jangan-jangan nanti akan ditemukan satu teknologi yang bisa mengcapitalize AI itu. Kalau sekarang AI yang ada ini kan orang cuma pakai buat apa? Kalau saya sendiri ya ChatGPT gitu kan. Cari ya kan. Ya kan? Oh, bikin artikel tentang ini keluar, bro, keluar. Kita tinggal ambil sari-sarinya kita bicara lagi. Itu kan AI yang ada ini, dan menurut saya AI yang ada sekarang ini, which is ChatGPT, itu masih very early stage of AI teknologi. Ya. Itu masih sangat awam sekali gitu kan. Sama halnya ketika kita bank itu sudah mulai masuk ke dunia digital. Tahun 94, pertama kali saya kerja, saya punya ATM, saya bawa ATM saya ke kampus, dan teman-teman tuh sangat tercengang ada kartu yang bisa masukin ke mesin dan keluar uang, Bapak Ibu. And 30 years after that, apa yang kita lihat dengan teknologi perbankan hari ini gitu kan? Kalau kita orang yang 30 tahun lalu itu kalau kita punya mesin waktu kita suruh dia ngintip di tahun 2024, dia akan pingsan, Pak. Bahwa pada 30 tahun yang akan datang teknologi sudah begini. Sekarang bagaimana dengan teknologi digital? Sekarang Pak gini. Era perkembangan teknologi, era perkembangan bisnis yang berdampak terhadap seluruh aspek itu mengalami percepatan yang luar biasa, Pak. Oke ya? Betul. Teknologi telepon rumah itu berapa puluh tahun. Ya kan? Product life cycle dia sampai kemudian berganti model, Pak. Dari saya kecil yang namanya telepon rumah tuh krik kring krik kring krik kring. Itu sampai saya kuliah masih ada, Pak. Hari Angkanya ini masih yang muter itu. iya kan? Hari ini, Pak. Iya kan? Handphone iPhone 15 barusan keluar, sekarang sudah 16. Belum sempat dijual di sini sudah muncul 17. Artinya apa? Percepatan itu kan setiap seri-seri itu kita nggak bicara iPhone, Pak. Tapi kita bicara upgrade dari satu teknologi kan. Setiap seri yang ada itu kan berarti satu-satu hal yang di-upgrade kan. Coba lihat berapa banyak, berapa sering, berapa cepat satu perkembangan teknologi dibutuhkan, dihasilkan. Sekarang kalau kita relate, bagaimana perkembangan bisnis berbasis AI gitu kan. Jangan-jangan setiap minggu itu akan ada versi AI bisnis terbaru yang akan apa?
ya akan mempengaruhi perkembangan teknologi, Pak. Ini akan kita hadapi tahun 2025, Pak. Dan menurut saya 2025 itu masih awal. Kenapa? Karena pertepatan dengan terpilihnya dua presiden, dua pemerintahan baru yang impact ke kita gitu kan. Pertama, Presiden Trump dengan kebijakannya, yang kedua, Presiden Prabowo dengan kebijakannya. Ini yang akan kita hadapi. Nah, sekarang bagaimana kita menurunkan makro strategik ini ke dalam mikro strategik gitu kan. Kita turunkan ke dalam corporate plan dan kita turunkan ke dalam action. Actionnya tuh banyak tuh, business action plan ya kan, IT action plan, skala termasuk marketing action plan. Mungkin gitu Pak Bima. Siapa? Dan jangan lupa sebetulnya logika yang sama juga bisa dipakai turunkan juga untuk keuangan pribadi juga, nggak cuma untuk perusahaan kan Pak ya? Karena yang berlaku itu sama juga tuh dua presiden itu gitu. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Oh udah ada pertanyaan lagi Pak Rosadi. Oh wah. Boleh lanjut pertanyaannya terkait tren digital. Menurut saya hal tersebut dilakukan oleh beberapa perusahaan besar, misal Tokopedia, Lazada. Namun untuk perusahaan size UMKM, sepertinya akan banyak hambatan, seperti akses data yang mereka miliki juga terbatas people. Karena apakah ada hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh UMKM? Silakan Pak Bima. Nah, UMKM ya, ini selalu Nah, jadi kunci apa namanya bertahun-tahun sekian banyak menteri kalau saya bilang UMKM tuh cuman wacana, Pak, mau digerakkan, diberdayakan gitu kan. Tapi kuncinya sekarang nyambung dengan yang Pak Rosa disampaikan, digitalisasi ini kan sebetulnya itu tadi demokratisasi akses teknologi dan data gitu ya. Nah, kalau nyambung ke pertanyaan lanjutannya Pak Zere nih, UMKM gimana cara leverage? Saya rasa sebelum nanti jawabannya UMKM bisa meleverage, justru akan muncul dulu pelaku-pelaku usaha yang menjembatani itu, Pak. Gap itu, bahwa UMKM sekarang mau digitalisasi, ada keterbatasan kan, akses data, people model, dan segala macam. Ini yang sebentar lagi kita akan saksikan bisa jadi enabler-enabler di sisi digitalisasi untuk UMKM. Gitu. Bisa jadi kita lihat seperti di apa namanya Tokopedia tuh udah lebih kelihatan gitu ya. Mereka sebetulnya kan membina beberapa apa istilahnya vendor atau ya vendor ya. Misalnya vendor-vendor tuh dibina gimana caranya punya bisnis sustain dan segala macam, diberi feedback. Oh ini yang beli dari daerah ini, umur sekian, yang laku barang ini segala macam. Nah sebetulnya itu udah mulai menjembatani ke situ. Cuman kalau kita lihat lebih jauh lagi, aspek bisnis kan bukan hanya operasional. Bisa jadi nanti sebentar lagi akan muncul yang digital-digital seperti aspek pembiayaan, seperti aspek solusi transaksi gitu. Jadi itu semuanya all in all digitalisasi menjembatani fungsi-fungsi bisnisnya, tapi dengan pertimbangan utama yang satu adalah investasi di infrastruktur itu dengan digitalisasi jadi lebih jauh, lebih ekonomis, lebih murah gitu. Jadi bukan hanya barrier to entry-nya lagi, tapi overhead-nya bisa lebih tertangani lagi. Kalau dari saya kurang lebih gitu, Pak Rosadi. baik Pak Bima ya. UMKM kan. UMKM itu adalah pelaku bisnis yang luar biasa Pak ya. Cuma memang ya betul ya yang tadi Pak Bima sampaikan gitu bahwa saya nggak mau berkata bahwa UMKM ini menjadi ya isu yang never ending apa ya, never ending Seksi untuk story. diangkat, tapi susah untuk direalisasikan gitu kan. Iya, eh, ini kita agak melebar dikit gitu ya. UMKM itu sebenarnya adalah segmen yang kita biarkan aja dia akan tumbuh Pak Bima. Ya, Yang diperlukan hanyalah stimulus dan yang dibutuhkan hanyalah kasihlah mereka peluang, ya betul. kan? Nah, bagaimana korelasi antara prospek UMKM menurut saya dari sisi bisnis relate nggak dengan kondisi ekonomi tahun 2025, ya kan? UMKM kalau kita bicara 20-30 tahun yang lalu akan susah Pak.
Kenapa susah? Karena waktu itu ya data hanya segelintir corporate yang punya, fasilitas hanya segelintir corporate yang punya, dan entry Betul. barrier untuk masuk ke satu bisnis itu besar banget, Pak. Ya kan? Betul. Misalnya kita mau bikin apa? Mau bikin rumah makan aja gitu kan. Dia mesti modal. Itu entry barrier-nya luar biasa tuh, capital. Ya kan? Belum lagi pemahaman dia, literasi, bisnis literasi dia. Dia mesti tahu. Belum lagi perizinan dan semua. Nah, sekarang ya dengan era digital menurut saya gitu ya. Katakanlah dengan Lazada, dengan Tokopedia, dengan Gojek, itu kan itu mereka sendiri korporasi. Tapi mereka tidak bisa tumbuh, tidak bisa eksis kalau tidak mendapat dukungan dukungan UMKM sebagai kontributor dalam bisnis mereka. Sebenarnya kalau kita balik ke zaman Orde Baru, Pak Bima ya. Dulu Iya, Pak. ada namanya bisnis apa tuh yang Bapak angkat gitu kan? Ya kan? Nah, dari Bapak angkat itu sekarang di era digital, Pak. Kalau kita bicara Tokopedia misalnya. Loh, Pak, Tokopedia corporate iya, tapi dia punya anak yang ada jutaan. Siapa anaknya? Pelaku-pelaku UMKM ini gitu kan. Betul. Dari bapak angkatnya itu. Jadi bapak angkatnya itu bukan bapak angkat secara seremoni. Kalau dulu kan ada namanya tuh kelompok capir tuh, Pak. Iya kan? Benar. Saya masih ngalamin saya, Pak. Iya kan? Dikumpulin lah para pelaku UMKM, seremonial, datang petinggi, kasih, habis itu sudah selesai gitu kan pencitraan. Terus apa actionnya nggak ada gitu kan. Nah sekarang kita bicara ke ekonomi digital. Iya. Bapak angkat zaman dulu itu hadir dengan bentuk platform gitu. Bahwa kemudian mereka menjadi kompetitor daripada si UMKM, menurut saya juga enggak. Apakah Tokopedia berkompetisi dengan UMKM yang menjadi kontributor jualan dia? Enggak. Ya. Dia ada Justru simbiosis. sinergi dia. Sinergi. Apakah Gojek sebagai korporat berkompetisi dengan si para driver-drivernya? Enggak. Itulah sistem Bapak angkat. Dan itu hanya akan terjadi di dunia digital. Kembali ke pertanyaan saya, Pak Bima. Apakah this is the end of the digital era gitu kan? No, Apakah this is the beginning. ya kan? Apakah bisnis digital hari ini sudah berhenti dan ini adalah puncak? Kalau kita bicara economic life cycle-nya, apakah sekarang sudah di level maturity? Menurut saya enggak. Bahkan sekarang adalah apa? Baru di introduction nih. Betul. Introduction. Siapa yang akan ter-encourage di sini? Para pelaku-pelaku UMKM. Pelaku UMKM, lah kalau saya jadi tukang Gojek, kalau saya punya GoFood, saya UMKM bukan? UMKM. Apa definisi UMKM kan? Ya. Perorangan. Nah, ini saya baca, katanya tukang Gojek. Ya, ini bukan saya apa ya. Gojek itu sekarang bisa ngakses apa? Pertalite. Kenapa? Karena dia dianggap UMKM, Pak. Bukan Gojek as a corporate, tapi Gojek as a driver Pengemudinya. Ya. consider sebagai UMKM, Pak. Nah, jadi Ya. kalau menurut saya sih begitu, Pak Bima. Siap. Gimana? Sepakat, Pak. Jadi memang masih jauh nih perjalanan digitalisasi ini. Kita masih baru mencicipi awal-awalnya saja. Nanti yang benar-benar ekonomi digital benar-benar terbangun dan efeknya itu nanti masih banyak lagi dan tentunya tren-tren ke depannya masih bisa berkembang lebih jauh gitu. Cuman yang terkait 2025 kayaknya buat setahun ke depan ya, yang tadi kita sudah ulas gitu ya Pak ya. Cukup banyak itu. Oh ya, satu lagi Pak, Bim yang saya lupa ya. Ada satu program unggulan pemerintahan berikutnya, ya sekarang lah ya. Yaitu ya sama-sama Pak Syahrdata ya. Yaitu apa? Yaitu makan siang gratis. Coba. Ya, yang untuk anak sekolah itu ya. Anak sekolah. Dalam di satu provinsi, ya kan? Kira-kira ada berapa banyak anak sekolah yang mau dikasih makan siang gratis, Pak? Ya. Per hari loh. Katakanlah Banten nih. Ada nggak 1 juta anak sekolah yang mulai Saya rasa ya, let's say 1 juta, Pak. Coba bayangkan. 1 juta anak sekolah, Pak. Berarti 1 hari, ya kan, ada additional portions. 1 juta piring per hari, Pak. Coba Bapak kali betul. Juta kali, lah katakanlah 10.000 lah 1 piring.
Ya, per hari, Pak. Berapa tuh? 1 juta kali 10.000. Berarti 10 miliar per lihat. hari. Kali katakanlah hari sekolah itu 25 hari. Ya, Berarti 1 bulan ada 250 miliar. additional cost untuk makan siang gratis 250 miliar, Pak. Mhm. Kali 1 tahun, Pak. Cuman untuk porsi. Kali seluruh anak se-Indonesia, Pak. Nah, Ya, jangan cuma dilihat dari makan siangnya itu, Pak. Dari masaknya ini. Enggak. betul. Berapa juta butir telur demand yang kemudian muncul, Pak. Ya, Ada berapa juta rempah-rempah, bawang, cabai, garam, minyak goreng, minyak. beras. Nah, think about apa namanya? Multiplier effect, Demand. Pak. Ya, Berpikir tentang betul. multiplier. Siapa Betul. yang akan terlibat di situ? Jadi menurut saya, Pak, ya kan? Hmm. Dan mudah-mudahan ini, ya kalau saya lihat willingness dari pemerintah sekarang ini program jualan utama nih, Pak. Ya, Ini mau harus nggak mau harus jalan, Pak. Nah, tinggal bagaimana sepakat. mereka melakukan manajemen dengan baik, Pak. Artinya satu sektor itu aja, Pak. Satu Ya, sektor itu, Pak. Ada berapa banyak pelaku UMKM yang akan terlibat? betul. Itu baru masaknya, Pak. Baru bicara ini, baru bicara bahan Pengadaan. baku. Ya, Ya. Sekarang untuk mobilisasi bahan baku ada berapa puluh betul. ribu truk yang dia mesti adakan. Betul. 40.000 driver. Iya kan? Berapa juta kemasan gitu. Coba dibikin, ya kan? Betul. Bisa Jadi itu. secara tidak langsung kebijakan itu akan men-trigger pergerakan ekonomi secara waterfall gitu ya, nyiprat 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 gitu ya. Iya. Dan ini paling enggak kalau akan sustain 5 tahun sustain, Pak. Ya, Ada berapa banyak orang kaya baru yang tercipta di situ, Pak? sepakat, sepakat. Oke, akan berapa banyak orang kaya baru? Akan berapa banyak orang yang dengan orang kaya daya belinya meningkat? Berapa Ya, banyak spending yang akan dia gelontorkan di dalam perekonomian kita? Berapa betul. dampak buat pertumbuhan ekonomi Hmm, growth? Iya kan? Nah betul. ini baru satu sektor, Pak. Belum kita bicara sektor yang lebih high level lagi, kan? Bicara tentang Betul. hilirisasi, Pak. Betul. Ya kan? Betul. Hilirisasi itu kalau benar-benar dilakukan, Pak. Nah, inilah yang saya bilang, Pak, tadi. Bahwa harusnya yang namanya dunia UMKM itu tidak hanya di-manage secara wacana gitu kan. Tidak hanya di-manage apa? Secara orasi, gitu kan? Narasi, Ya, enggak. narasi. Tapi dia tumbuh, kasih dia kesempatan, kasih dia platform, kasih dia playing ground, dia akan hidup sendiri, Pak. Betul. Yang diperlukan tinggal kepastian policy kan, kepastian kebijakan, kepastian peraturan, kondisi. Nanti orang-orangnya akan berlari sendiri kok. Betul. Ya. Menurut saya itulah. Nah, kembali ke diskusi kita di awal gitu ya. Bahwa yang terjadi gitu kan, ada disparitas, ada deviasi antara data yang berkembang di lapangan dengan kondisi real di masyarakat gitu kan. Ketika kita bicara Ya, GDP kita di sekitar pendapatan per kapita kita di sekitar 5.000 US dollar per bulan, which is itu tidak real, maka ketiga data ini dan pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM itu akan lebih kuat, maka Indonesia ini kalau kita bicara piramida ekonomi yang kuat itu di bawah sini, Pak. Ini yang membuat Indonesia itu terhindar dari atau tahun-tahun 98 itu masih eksis, Pak. Kenapa? Yang tumbang itu korporasi, Pak. Tapi mikro retailnya itu masih eksis. betul. Ya kan? Justru karena UMKM itu kita secara ekonomi lebih resilient kan, Pak. Sebetulnya itu yang harus dilestarikan lah gitu ya. Pak kata. Ya, memang 2025 ini penuh tantangan gitu ya. Cuma tinggal kita bagaimana ya. Kalau saya sih Barangkali kacamata. Ya. barangkali tadi tips tambahannya apa dari program
makan gratis untuk anak sekolah itu juga jadi peluang bisnis buat Bapak Ibu teman-teman yang mau berkreasi di 2025 ya Pak Rosadi. Senggol lah sektor-sektor yang akan terkait dengan program itu, siapa tahu Iya. dapat rezekinya gitu Pak. Kuncinya adalah, menurut saya ya, kuncinya adalah ada satu sektor atau satu industri atau satu segmen yang akan berkembang pesat di tahun 2025. Yaitu apa? Ada beberapa, bukan satu ya. Yang pertama adalah Ya. sektor yang bersinggungan dengan UMKM. Kenapa? Karena multiplier efek dari kebijakan yang ada ini cukup besar. Cuman hati-hati, Pak. Umumnya adalah segmen ini adalah segmen yang non-bankable. Ya kan? Kita bicara secara segmen, ada yang visible, ada yang non-bankable. Visible but not bankable. Ya kan? Kalau kita bicara tukang nasi kuning, atau kita bicara tukang nasi atau tukang bubur lah, ya, tukang buburnya kecil. Di rumah saya, di Pengkolan itu ada tukang bubur, Pak. Betul. Kita bilang bubur tenda biru. Itu tukang buburnya itu, dia cuma jualan di situ gerobak, ada tenda-tenda biru, dan itu sangat-sangat banyak orang beli di situ, Pak. Iya kan, sangat-sangat banyak, dan sampai siang tuh masih laku si tenda biru itu. Kalau saya analis kredit, ya kan, saya akan tutup mata untuk membiayai dia. Kenapa? Menurut saya dia adalah visible. Dari cash flow-nya, dari visible. Tapi ketika kita masuk dengan proses bankable, ditanya mana laporan keuangannya, nggak ada. Ya. Betul ya? Kolateralnya ada, nggak ada, gitu kan? Ya. Visible but not bankable. Nah, itulah challenge daripada UMKM, gitu kan? Ya kan, sehingga ya kenapa? Ya karena ya dengan begitu profil risikonya itu menjadi meningkat. Ya, kan? betul. Ya kalau saya sebagai bankers ya saya mungkin akan lebih memilih yang bankable dan visible. Yaitu kondisi yang ideal. Untuk kondisi saat ini barangkali seperti itu masih berlaku, tapi saya rasa juga nggak menutup kemungkinan Pak, kayak sekarang seperti platform-platform yang menangani proses pembayaran, Ya. kan banyak tuh beberapa kasir dan segala macam itu, yang saya ingat sih kasir yang pakai Q itu. Nah itu juga bisa membantu teman-teman yang masih UMKM kayak tadi Pak Rosa dibilang tuh, karena secara default mereka menyediakan apa yang selama ini kesannya paperwork gitu ya, berkas-berkas yang sebetulnya itu bisa membantu teman-teman UMKM tadi, kalau istilahnya Pak Rosadi, visible tapi nggak bankable karena sekedar dokumentasi nggak lengkap dan segala macam gitu. Dengan pakai tadi jawabannya platform-platform digital itu, enabler itu, bisa sudah ada tuh reportnya kalau sekedar untuk catatan penjualan, cash flow segala macam. Paling tidak adalah minimum collateralize dokumentasi yang bisa dipakai saat ini Pak gitu. Itu salah satu efek positif juga dari digitalisasi. Tinggal nih pelaku-pelaku financingnya gitu ya, mau membuka mata nggak ke situ sebelum nih, mengulang sedikit yang 2024 yang banyak nih, sebelum yang abu-abu yang lebih banyak duluan ngegas ke situ gitu. Ini teman-teman yang dari sektor formal propernya itu mau nggak mengcapture opportunity itu, bisa cukup menangani itu sehingga yang namanya kebutuhan untuk pembiayaan dan segala macam tetap ada di lapangan gitu kan. Selama ini mereka karena terbatas dokumentasi dan segala macam, akhirnya tertanganinya oleh yang namanya abu-abu di sektor abu-abu itu kan, di gray area itu gitu. Jadi malah nggak ketangkep. Betul. Namanya bisnis opportunity itu kalau buat kita di kalangan perbankan ini ada dua sebenarnya. Yang kita lihat adalah masalah bisnis opportunity, yang kedua adalah regulasinya. Ya kan? Bank is the most regulated industry. Ya kan? Kalau misalnya bisnisnya ada, peluangnya ada, tapi kalau regulasinya belum ada, ya kita agak sedikit enggan masuk ke situ kan. Tapi kalau saya
eh, regulated follow business atau business follow regulated, regulasi, gitu Iya. kan. Ya kan. Kalau menurut saya sih ya yang namanya opportunity ya tetap opportunity gitu kan. Ya yang penting buat kita adalah bagaimana kita mengkaji gitu kan resiko-resiko Iya. inherent yang terkait dengan itu. Dan Kalau kita regulasi dalam hal itu konteks itu sebetulnya dikembalikan ke basisnya ya Pak ya, bahwa regulasi itu adalah untuk menjaga dari risiko-risiko terburuk yang mungkin terjadi gitu. Tapi pada waktu regulasi itu akhirnya menghalangi kreativitas, menghalangi perkembangan. Nah, kayaknya di poin-poin itu regulasinya perlu ditinjau ulang karena dikembalikan lagi ke fungsi aslinya gitu kan. ya sebenarnya secara umum yang namanya regulasi kita sudah cukup. Ya, kalau kita bicara UMKM ya tentunya kita bicara tentang kredit ya. Kalau kita bicara tentang kredit maka risiko inherentnya adalah yang paling utama adalah kualitas pembiayaan gitu kan. Nah sekarang kita bicara kualitas pembiayaan sebenarnya sudah diatur tuh banyak. Jadi cuman kadang-kadang kita sebagai bank ini terlalu wah nggak ada kok yang ngatur ini. Tapi kalau kita lihat lagi ada gitu kan. Kalau kita Iya. mau pembiayaan, kita mau kredit, ada kok risiko inherent sudah diatur. Dan bagaimana Iya. kita mau aplikasi ada. Cuma memang secara spesifik kadang-kadang kita agak ragu untuk maju. Tapi kacamata saya adalah opportunity is opportunity gitu kan. Bagaimana kita mengcapitalize itu menjadi satu bisnis opportunity yang bagus gitu kan. Betul. Mungkin gitu ya kacamatanya menurut saya sih Pak Bima. Yes. Sepakat Pak Rosadi. Gitu. Ini masih ada kita buka lagi pertanyaan atau bagaimana Mas Nugi? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa lanjut ke penutupan kali ya, Bapak-Bapak. Oke, masih ada tunggu. Kalau dari Pak Bima, dari Bapak Rosadi, ada yang ingin ditambahkan? Ya, saya pikir cukup ya. Ini cukup menarik ya. Ke depan mungkin kita akan lakukan lagi, Pak Nugi ya, tolong di arrange, lakukan lagi dengan topik yang lebih menarik lagi, gitu kan, dengan menginformasikan lebih banyak lagi ke audiens, karena saya pikir topik-topik diskusi-diskusi seperti ini harusnya menjadi satu sharing session, sharing knowledge gitu kan, dan juga ajang silaturahmi buat kita ke depan gitu. Mungkin kalau dari saya itu Pak Nugi. Dari Pak Bima ada yang ingin ditambahkan? Siap, setuju sama yang disampaikan Pak Rosadi. Pesan saya barangkali take away-nya dari sesi hari ini, Bapak Ibu, teman-teman, jangan cuman menyikapi outlook makro dan tips segala macam ini sebagai informasi yang sifatnya formal gitu ya. Tapi itu juga seperti kita bahas tadi lanjutan dengan Pak Rosadi, bisa menjadi sesuatu yang benar-benar relate dengan kehidupan kita sehari-hari kok. Jadi tinggal masalah pilihan kita sudah tahu informasinya, kita mau menyikapinya seperti apa. Nah, itu dari forum-forum seperti ini akan kita bahas lebih sering lagi gitu Pak Rosadi ya. Ya, betul Pak Bima. Sepakat. Monggo Pak Nugi. Baik, terima kasih Pak Rosadi, Pak Bima untuk materinya sangat berdaging sekali ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi rezeki untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti training financial dan wealth management yang lebih mendalam, boleh banget mendaftar untuk public training One Point Indonesia untuk tahun depan. Untuk jadwal public training lengkapnya Bapak Ibu silakan scan. Nanti akan kami kirimkan lewat email atau WhatsApp. Selain dari itu, dalam waktu dekat kami akan mengadakan free webinar lagi di tanggal 18 Desember mengenai grafonomi yang akan dibawakan oleh Bapak Raden Hendro, seorang konsultan investigasi dan forensik. Apabila Bapak Ibu tertarik, silakan scan QR atau cek postingan kami di Instagram @onepoint.indonesia. Baik, sekian webinar hari ini. Terima kasih Pak Rosadi, Pak Bima. Setelah ini kami izin untuk mengirim. Saya Maulana Dwi, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Saya izin matikan Zoom-nya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Izin live Bapak Ibu.